Kamis 5 Maret 2020 sore. Sebut saja namanya Bunga, seorang bocah berumur 6 tahun yang tinggal di Kampung Sawah Besar, Jakarta. Sore itu, Bunga bermain di rumah tetangganya. Teman sepermainan Bunga memiliki kakak bernama NF, remaja putri berumur 15 tahun yang baru duduk di bangku SMP. Bunga terhitung kerap bermain di rumah itu karena memang cukup berdekatan dengan rumahnya. Sore itu, NF yang saat itu tengah berada di rumah meminta Bunga untuk mengambil mainan di dalam bak kamar mandi. Yang tidak pernah Bunga tahu, setan sudah merasuki diri NF. Saat Bunga berada di dekat bak kamar mandi, NF bergerak cepat mendorong Bunga ke dalam bak mandi, menenggelamkan gadis kecil tak berdosa itu sekitar 5 menitan. Tak hanya ditenggelamkan, NF juga mencolokkan jarinya ke mulut bocah itu hingga terluka. NF kemudian mengangkat bocah itu dari dalam bak kamar mandi. Saat itu terlihat keluar darah dan NF dengan cepat menyumpal mulut Bunga dengan tisu. Diangkatnya bocah itu lalu diikatnya tubuhnya. NF sempat meletakkan jasad Bunga di dalam ember lalu menutupinya dengan kain spray supaya orang rumah tidak curiga. Orang tua NF sempat keluar masuk kamar mandi sejak siang, namun tidak pernah curiga ada mayat di dalam ember di kamar mandi rumah mereka. Hari semakin sore. Rencana awal, NF akan membuang jasad gadis kecil itu. Namun hal itu diurungkan dan siswi SMP itu memilih menyimpan mayat bocah itu ke dalam lemari pakaian. Mayat itu berada di dalam lemari semalam penuh. Saat itu kampung sudah geger karena hingga malam hari Bunga tidak ditemukan. Bunga raib begitu saja. Orang tuanya dan warga kampung kebingungan mencari keberadaannya. NF sempat mengunggah status soal ini di akun sosial medianya dan bercerita bahwa warga sempat mencari ke rumahnya. Balita tak bernyawa itu masih di lemari bajuku. Banyak warga yang mencarinya. Pak RW, polisi, dan Pak RT yang memeriksa rumahku seluruhnya. Tidak ada satupun dari mereka yang menemukannya. Tak ada satupun yang tahu aku pelakunya. Oke, besok siap berserah diri. Demikian status NF di akun sosial medianya. Satu status lainnya juga membuat teman-teman akun sosial medianya heran. NF menuliskan, "Malam Jumat tengah malam gini, apa bakal bangun dengan kondisi kayak zombie?" Namun teman-teman sosial medianya menganggap status itu hanya sebuah guruan. Tidak ada yang menyangka kalau NF telah membunuh seorang bocah perempuan. Jumat 6 Maret 2020 pagi, NF mulai kebingungan bagaimana caranya membuang mayat Bunga. NF saat itu sudah berniat hendak berangkat ke sekolah.
Namun di tengah perjalanan, dia mengganti seragam sekolahnya dengan baju biasa, kemudian menuju ke Polsek Metro Taman Sari. Di sana, NF mengaku telah melakukan pembunuhan. Polisi awalnya tak percaya, namun setelah menuju ke lokasi, polisi menemukan mayat bunga di dalam lemari dengan kondisi badan terikat dan mulut tersumpal tisu. Dalam pengakuannya kepada polisi, NF menyatakan tidak menyesal telah menghabisi bocah itu. Polisi menyatakan NF dengan sadar telah membunuh dan menyatakan tidak menyesal dan merasa puas karena hasratnya untuk membunuh terlampiaskan. Dari sinilah terungkap sejumlah fakta mengerikan tentang gadis remaja ini. NF sering menggambarkan hal-hal yang aneh, misalnya menggambar sosok perempuan yang tampak mengenakan kalung hitam dan bertuliskan "Keep calm and give me torture" atau "Tetap tenang dan siksa aku". Terdapat juga tulisan dalam bahasa Inggris yang lain yang artinya adalah "Aku akan belajar mengubah hidupku, namun aku membutuhkan waktu". Polisi juga menemukan gambar seorang perempuan tampak terikat tali pada lehernya, wajahnya murung dan di depannya tampak ada tangan menjulur. NF juga menulis di secari kertas berbunyi, "Mau siksa baby?" Dalam pemeriksaan di kantor polisi, NF bercerita dengan lancar dan tenang. Pihak kepolisian mendalami lebih lanjut kejiwaan gadis itu. NF juga ditempatkan di Balai Rehabilitasi Handayani di bawah Kementerian Sosial. Dalam perkembangannya, terkuak juga kisah menyedihkan yang dialami NF. Kepada pekerja sosial yang mendampinginya di Balai Rehabilitasi, NF mengaku menjadi korban pelecehan seksual paman dan kekasihnya. NF belakangan bahkan diketahui telah mengandung janin berusia 3,5 bulan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 18 Agustus 2020, Hakim Ketua menyatakan NF terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak. NF dijatuhi hukuman pidana 2 tahun, dikurangi masa tahanan, dan ditempatkan di Balai Rehabilitasi Handayani. Tim kuasa hukum NF menyatakan hal yang meringankan NF adalah keluarga korban telah memaafkan. NF juga sudah menyatakan penyesalan, dan dalam persidangan juga terungkap NF tidak mendapatkan pola asuh yang baik dari keluarganya, sehingga NF memiliki trauma atau post-traumatic syndrome disorder yang menyebabkan gangguan pada kejiwaannya. NF juga merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan paman dan kekasihnya. Hal inilah yang membuat NF terperangkap dalam perilaku salah dan melampiaskan kesedihannya dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri.